Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gisela Lilata Hapsari dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Bahasa Seni dan Budaya, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Di sini saya akan memenuhi tugas kuliah yaitu wawancara inspiratif yang diampu oleh Ibu Titis Kusumaningrum Widyadari Putri MPD dan Ibu Mei Purwantini MPD. Untuk memenuhi tugas akhir, saya akan mewawancarai narasumber saya yaitu Kak Yuan Saktiawan Nugraha. Dia adalah seorang atlet wushu yang sudah memiliki dan meraih banyak prestasi di bidang olahraga itu. Dan saya menginspirasi Kak Yuan sebagai narasumber saya. Terima kasih. Halo Kak Yuan, selamat sore. Halo, selamat sore. Gimana nih Kak Yuan kabarnya kalau boleh tahu? Baik. Kak Yuan, ngomong-ngomong kesibukannya kira-kira ini apa? Ya, kesibukannya mungkin kuliah, latihan, sama olahraga lah. Oke Kak Yuan, pertanyaan yang pertama nih, apa sih yang buat Kak Yuan ingat tentang gimana perjalanan Kak Yuan untuk menyukai olahraga wushu ini? Jadi bisa dari kelas 10, itu saya ikut ekstrakurikuler. Nah, jadi saya bingung mau milih ekstrakurikuler apa. Ada banyak soalnya. Jadi saya ingin mencoba yang bela diri. Nah, di situ tuh ada namanya Wushu Jetkundo. Nah, itu yang Jetkundo itu tradisionalnya, terus berkembang ke Wushunya. Jadinya saya yang pertama itu ikut yang Jetkundo itu. Terus pertama diajak sama teman. Soalnya saya bingung mau ikut apa enggak. Nah, pertama itu saya eh, bingung mau ikut apa enggak itu. Nah, terus saya mencoba ikut latihan lah tiap hari apa ya? Tapi hari Rabu itu saya ikut latihan, tapi latihannya bukan di sekolah, tapi di samping di SMP. Jadi eh, agak pindah gitulah. Tapi semenjak itu ada kejuaraan. Yang pertama itu ada kejuaraan daerah yang diselenggarakan di eh, Kota Gede. Kota Gede itu kejuaraan yang pertama dari musuh itu. Jadinya saya tertarik dan mungkin ya pertandingan pertama itu saya belum berat rezekinya. Jadinya mungkin bisa jadi pengalaman buat ini selanjutnya. Oh, berarti lebih ke keajakan teman dan pengalaman pertamanya Kak Yuan dalam bertanding ya. Oke, terus apa sih yang membuat yang merasa kayak Kak Yuan ini ngerasa bahwa wushu ini adalah jalan hidupnya Kak Yuan? Mungkin misal saya nggak ikut dari olahraga wushu itu, mungkin nggak sampai sekarang ini. Iya. Oke, lanjut ya Kak. Menurut Kak Yuan nih, di antara kekuatan fisik dan mental, menurut Kak Yuan, hal apa sih yang paling sulit dikuasai sebenarnya? Mungkin kalau untuk atlet yang awal bertanding itu harus dikuatin mentalnya. Jadi kalau mentalnya udah kebentuk, nanti bisa menjalanin pertandingannya. Jadi nanti kalau fisiknya itu bisa ke atlet sendiri. Soalnya ada adrenalin. Kalau mentalnya udah kebentuk, nanti kalau pertandingan itu bisa jalan sendiri. Terus yang satu lagi itu tambah teknik. Jadi sebelum bertanding itu harusnya tidak. Oh gitu. Berarti emang yang paling penting menurut Kak Yuan sendiri itu sebenarnya teknik ya. Tapi kalau misalnya buat atlet yang masih pemula banget, berarti mentalnya yang harus dikuatin. Begitu ya. Tiga-tiganya berarti penting banget ya menurut Kak Yuan sendiri. Oke, lanjut. Sebelum Kak Rena bertanding nih Kak Yuan, apa sih hal yang menguatkan Kak Yuan untuk tetap fokus pada pertandingan gitu? Karena kan biasanya sebelum bertanding tuh
mungkin ada rasa deg-degan atau rasa bingung gitu. Iya, ya. Yang pertama itu bisa berdoa, bisa meditasi dulu sebelum pertandingan, terus bisa mengatur nafasnya. Jadi, misal kita bayangin nanti mau main kayak gimana, misal cari poin, atau main ke teknik. Jadi kan kalau di wushu itu ada 2 ronde, yang artinya 2 ronde. Misal ada 2 ronde itu menang, jadi udah partai itu udah menang. Kalau 2 ronde itu ada yang 1 kalah, nanti lanjut ke babak ketiga. Yang penting itu sebelum masuk ke arena itu yang penting pede sama dikuatin mental. Terus Berarti emang sebelum bertanding itu emang ada persiapan mental yang lebih dan sebuah meditasi dan berdoa untuk percaya pada Tuhan juga ya Kak ya. Terus lanjut nih Kak, dalam kompetisi wushu ini, Kak Yuan tuh pernah nggak sih mengalami sebuah kegagalan menurut Kak Yuan sendiri itu sangat amat gede, sangat amat besar gitu kegagalannya? ini belum lama ya. Itu ada Porda DIY. Itu saya sama pelatih itu ditargetkan buat dapat emas. Tapi saya waktu final itu entah kenapa saya itu ngeblank sama terlalu percaya diri. Jadinya terlalu percaya diri itu juga nggak baik. Jadinya harus bisa enjoy, terus santai, relax, bisa menguasai pertandingan. Jadinya saya babak pertama itu saya menang telak. Jadi udah pede, terlalu pede. Di babak kedua itu saya kalah. Soalnya kena pukulan bersih di kepala. Ini Jadi emang awalnya itu nggak boleh terlalu pede ya Kak Yuan. Oke. Apa sih sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi Kak Yuan selama menekuni olahraga wushu ini? sulit itu konsisten tuh. Sulit itu konsisten ya susah. Ada yang dari kesibukannya mulai dari sekarang kalau saya juga udah kuliah kalau sulit itu mungkin konsisten, disiplin waktu mau mulai latihan. Jadi semisal latihan seminggu 4 kali. Itu ada sesi pagi sama sesi sore. Nah mungkin kan harus cukup istirahatnya yang cukup. Jadi kalau atlet itu untuk istirahatnya tuh harus cukup banget dan membantu perkembangannya untuk latihan dan biar power sama apa ya yang penting. Berarti yang paling utama itu adalah manajemen waktu ya Kak. Karena emang kalau misalnya kita udah punya kesibukan sendiri dan harus diprioritaskan itu mungkin emang agak susah ya untuk membagi waktunya. Oke Kak Yuan, sekarang lanjut ya. Dari ceritanya Kak Yuan semua ini, apa sih? Atau pernah nggak sih kakak berada di titik ingin menyerah dari olahraga wushu ini? Mungkin kalau untuknya kayaknya enggak ya, tapi mesti ada kalanya bosen sama latihan itu. Pengennya ada kayak liburan atau pergi kemana-mana gitu. Jadinya kalau atlet itu tuh nanti waktu buat liburannya tuh dikit. Jadi keganggu gitu ya. Harus latihan kalau udah jadi cukup. Berarti cara menghadapinya agar kembali semangat untuk tetap menjalani wushu ini menurut Kak Yuan tuh apa aja sih tapi? Bisa dari pengalaman dari kalahan. Jadi bisa dibuat dari semangat motivasi untuk bisa berkembang lagi. Jadinya misal pertandingan sebelumnya itu kalah di bagian ini, misal teknik.
ya teknik itu harus biasa kembali lagi sama latihan, terus apa ya, harus mengontrol diri sendiri sih, harus ada yang salah diri lah, jadi harus bisa refleksikan diri gitu. Lebih ke refleksi ya berarti. Oke, kalau ya Kak Yuan lanjut. Siapa sih yang paling berperan dalam mendukung perjalanan wushu ini bagi diri Kak Yuan sendiri? Apakah di belakang sosok Kak Yuan ini yang sudah menjadi atlet sampai sekarang, adakah orang di balik Kak Yuan buat jadi penyemangatnya Kak Yuan atau motivasinya Kak Yuan untuk tetap menjalani atlet wushu ini? Mungkin yang pertama dari keluarga ya, keluarga itu mungkin yang utama, memberikan semangat, motivasi, mungkin juga apa ya, di latihan kan mungkin ada barang-barang yang harus beli, karena orang tua kan harus memberikan, bisa. Terus yang kedua itu ada pelatih itu sangat penting, motivasi, harus rajin latihan, kalau nggak latihan juga tetap harus diikutin, gitu. Berarti emang Kak Yuan dalam latihan sendiri itu emang mentalnya benar-benar diuji ya, karena dari orang tua buat punya harapan besar, kemudian pelatih juga punya harapan besar buat Kak Yuan jadi seperti sekarang. Terus apa sih tantangannya Kak Yuan saat pertama kali ikut bertanding? Mungkin kalau pertama kali bertanding itu gugup, lebih ke gugup sama lawan saya pertama itu atlet nasional langsung. Nah itu tuh habis dia main Popnas itu ketemu aku ya di 2023 itu ketemu di Jogja, dan saya itu kalah, mungkin ya belum apa dibanding atlet itu Popnasnya itu, jadi udah kalah teknik, kalah mental, udah kalah jauh. Oh, berarti emang kayak langsung kena tekanan ya sebenarnya. Terus kayak pikirannya jadi kemana-mana. Oke, Kak Yuan nih, jika Kak Yuan kembali ke masa lalu, apakah Kak Yuan tetap ingin memilih cabang olahraga wushu ini, atau sebenarnya ada nih pilihan lain gitu, tapi ya emang udah terlanjur ke wushu ini, jadi Kak Yuan tetap menjalani wushu aja? Jadi mungkin saya dulu tuh sempat ikut sepak bola. Nah, itu tuh kalau di perkembangan sekarang itu susah ya, kalau mau masuk ke tim lah atau harus ke ikut latihan lah, itu susah. Jadinya saya ambil yang semisal di Jogja ini masih di bawah rata-rata yang itu. Jadinya kesempatan yang aku ikuti itu makin besar. Jadinya saya ikut di wushu. Jadi saya memilih wushu. Jadi mungkin kalau aku nggak ikut wushu, nggak mungkin sampai bisa ya dapat juara, terus pergi keluar kota bertanding gitu, sama mungkin ini nggak bisa kuliah ini. Oh gitu. Jadi Kak Yuan kalau boleh tahu nih, Kak Yuan pernah keluar kota mana aja sih gara-gara ikut wushu ini? Mungkin pernah ke Semarang, ke Kudus, mungkin itu. Oh, berarti sekalian jalan-jalan ya itu. Oke, yang terakhir nih Kak Yuan, apa sih pesan yang inspiratif yang ingin Kak Yuan sampaikan atau yang ingin Kak Yuan tinggalkan untuk anak-anak yang masih mau mencoba cabang olahraga wushu ini dan mencoba menjadi seorang atlet deh? Jadi kalau dari saya itu memahami cara bertanding dulu. Jadi kalau di wushu itu ada seni sama tarung.
kalau mau ikut ke Karung itu mungkin persiapan mental itu yang utama, terus ikut latihan terus, tekniknya dikembangin, terus jangan gampang ini sih, jangan gampang bosen yang pertama. Kalau emang udah ke levelnya internasional gitu ya nggak apa-apa bosen, itu wajar, udah ngelewatin dari kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Mungkin itu. Berarti emang yang paling benar itu adalah komitmen diri sendiri dan kedisiplinan ya Kak Iwan. Baik, sekian wawancara dari saya. Terima kasih. Selalu